Saudara, siang ini kita akan membahas isu yang tengah menjadi sorotan utama di tanah air, yakni reshuffle Kabinet Merah Putih. Sebuah peristiwa politik penting yang diyakini akan memberi dampak besar, bukan hanya bagi jalannya pemerintahan, tetapi juga arah kebijakan negara dalam waktu ke depan. Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memberikan keterangan pers resmi terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan lima adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan. Dalam pengumuman itu disampaikan bahwa Presiden akan segera melantik menteri dan wakil menteri baru untuk Kementerian Haji dan Umrah. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada hari ini, langsung di Istana Negara. Tidak hanya berhenti pada Kementerian Haji dan Umrah, reshuffle kali ini juga menyentuh sejumlah pos-pos strategis di kabinet. Dari informasi yang kami peroleh, kementerian yang masuk dalam daftar perombakan diantaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Langkah Presiden ini menimbulkan banyak spekulasi. Apakah reshuffle merupakan jawaban atas tuntutan publik, ataukah bagian dari strategi besar untuk memperkuat stabilitas pemerintahan? Dalam diskusi bersama seorang narasumber, yakni Wartono, mantan wartawan Istana Harian Kompas, muncul sebuah pertanyaan besar yang menjadi perbincangan publik. Apakah benar pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani ada kaitannya dengan demonstrasi besar-besaran yang sempat terjadi hingga berujung pada penyerangan kediaman pribadi beliau? Menurut Wartono, isu ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika yang terjadi belakangan. Sri Mulyani, menurutnya, sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menteri Keuangan. Namun setiap kali itu pula, Presiden Prabowo meminta dirinya untuk tetap bertahan. Hingga akhirnya, insiden penyerangan rumah pribadi dianggap sebagai titik balik yang menentukan. Wartono menegaskan, kalau aset bisa diganti, itu masih bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau sudah menyangkut nyawa, itu persoalan yang berbeda. Kalimat ini memperlihatkan bahwa alasan keselamatan pribadi bisa menjadi faktor paling kuat yang akhirnya memutuskan langkah Sri Mulyani. Selain alasan keamanan, faktor lain yang disebut adalah soal kewenangan yang semakin terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, peran Sri Mulyani di Kementerian Keuangan dinilai makin menyusut. Banyak kebijakan strategis langsung diambil alih Presiden, termasuk penunjukan pejabat tinggi seperti Direktur Jenderal Bea Cukai maupun Direktur Jenderal Pajak. Posisi wakil menteri juga disebut-sebut memegang porsi besar dalam pengelolaan teknis kementerian. Akibatnya, ruang gerak Sri Mulyani semakin sempit. Wartono menambahkan, dengan kondisi tersebut, kinerja Sri Mulyani tidak bisa maksimal. Ia menilai akan lebih bijak jika mantan Menteri Keuangan ini melanjutkan peran pentingnya di luar kabinet, serupa dengan apa yang kini dijalani oleh Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri yang dipercaya menjadi utusan khusus PBB. Saudara,
Kita tahu bahwa Sri Mulyani merupakan sosok yang memiliki reputasi internasional. Pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia diakui sebagai salah satu ekonom perempuan paling berpengaruh di dunia. Karena itu, bukan tidak mungkin, meski tidak lagi berada di dalam kabinet, Sri Mulyani tetap akan memainkan peran strategis di level global. Sementara itu, sorotan juga tertuju pada kementerian lain yang ikut dirombak. Kementerian Koordinator Polhukam misalnya, akan diisi figur baru yang diharapkan mampu menjawab tantangan besar, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum di tengah situasi politik yang dinamis. Lalu di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, publik menunggu figur yang mampu memperjuangkan nasib para pekerja migran yang seringkali menghadapi persoalan pelik di luar negeri. Reshuffle ini diharapkan melahirkan kebijakan lebih tegas dan perlindungan nyata bagi jutaan pekerja migran Indonesia. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga masuk dalam daftar. Presiden menaruh perhatian khusus pada sektor usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Figur baru di kementerian ini diharapkan mampu mempercepat program pemberdayaan UMKM agar bisa bersaing di era digital. Tidak kalah menarik adalah perubahan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian ini seringkali menjadi sorotan publik karena berkaitan langsung dengan minat generasi muda, baik di bidang olahraga maupun kepemudaan. Perombakan ini diharapkan dapat menghadirkan energi baru, serta mempersiapkan Indonesia menghadapi agenda besar, termasuk kompetisi olahraga internasional di masa depan. Di sisi lain, suasana di Istana Negara hingga siang ini tampak sibuk. Para jurnalis dari berbagai media masih menunggu di luar area istana, karena hingga kini belum ada akses langsung untuk meliput jalannya persiapan pelantikan di dalam. Nampak iring-iringan kendaraan pejabat yang keluar masuk, namun belum ada konfirmasi resmi siapa saja nama-nama yang akan dilantik. Sejumlah sumber menyebutkan pelantikan akan dilakukan secara sederhana namun penuh makna, dihadiri para pejabat tinggi negara dan perwakilan lembaga terkait. Presiden Prabowo diyakini akan menyampaikan pidato singkat yang menekankan pentingnya kerja cepat, solid, dan penuh dedikasi dari jajaran kabinet baru. Reshuffle kabinet ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Bagi sebagian pihak, langkah ini adalah bentuk komitmen Presiden untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat kepercayaan publik. Namun, sebagian yang lain menilai reshuffle kali ini lebih banyak dipicu oleh situasi politik dan tekanan publik. Apapun alasannya, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Yang pasti, rakyat menunggu hasil nyata dari para pejabat yang dilantik. Harapan masyarakat sederhana, agar para pemimpin yang baru diberikan amanah mampu bekerja lebih baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Kini, mata publik tertuju pada Istana Negara. Saudara, itulah gambaran menyeluruh mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih yang tengah berlangsung hari ini.